sebagian mazhab tidak mau bertayamum kalau sekiranya tidak ada debunya di tanah tersebut. Harus ada debunya. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan lafaz umum soidan thayyibah. Apa yang muncul di atas permukaan lagi suci. Sebagai pengganti wudu bagi seorang muslim yang hal itu mencukupinya jika tidak mendapati air. Apapun nanti kondisinya, apakah dia hadas besar ataukah hadas kecil, dia bisa menggunakan tanah sebagai pengganti air untuk alat bersuci. Waqala al-Hasanu al-Basri yujzi'uhu at-tayammumu ma lam yuhdis. Yujzi'uhu at-tayammum, dibolehkan bertayamum ma lam yuhdis, selama tidak hadas. Dalam artian apa? Seandainya tadi dia tayamum di saat sholat, kemudian berlanjut terus, datang waktu Isya, dia sholat lagi dengan apa? Dengan tayamumnya, maka ini dibolehkan. Nah, kalau sekiranya dia datang lagi hadasnya, maka kalau masih tidak mendapati air, maka dia bertayamum lagi. Wa amma Abdullah bin Abbasin wa huwa mutayammimun. Dan Abdullah bin Abbas mengimami murid-muridnya dalam keadaan bertayamum. Ini merupakan asar asar dari sahabat yang mempraktekkan hal ini, bahwa mereka pun salat dan mengimami manusia dalam keadaan bertayamum. Wa qala Yahya ibnu Sa'idin la ba'sa bis salati ala sabhati wa tayammumi biha. Tidak mengapa bagi seorang itu salat dalam kondisi dia bertayamum. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Ibnu Musrid haddatsani Yahya ibnu Sa'id qala haddatsana Aufun qala haddatsana Abu Raja'in an Imran ibnu Husain qala kunna fi safarin. Kata sahabat Imran, dulu kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna asroina hatta kunna fi akhiril laili. Hingga kami melakukan perjalanan sampai di suatu tempat sudah larut malam. Waqa'na waqa'atan. Kemudian kami istirahat untuk tidur. Wala waqa'atan ahla indal musafiri minha. Dan tidak ada yang paling enak istirahat waktu itu selama kami melakukan perjalanan. Dalam artian istilahnya Pak, kalau orang itu tidur dalam keadaan lelah, ini sangat nyenyak sekali kan? Sangat nikmat sekali tidur. Sampai biasanya sampai terbit matahari, sampai jam 7 sampai jam 8 belum bangun-bangun. Nah, dan ini yang dialami juga oleh Rasulullah dan sahabat yang lain. Karena saking nyenyaknya tidur, kelelahan di malam hari melakukan perjalanan, bangunnya itu setelah terbit matahari. Kesiangan jadinya Pak Joko ya. Fama aiqadhana illa harrus syamsi. Tidak ada yang membangunkan kami kecuali panasnya matahari. Berarti matahari ini sudah meninggi. Istilahnya setinggi busur panah itu. Atau masuk waktu ini salat Idul Adha atau Idul Fitri. Wa kana awwala man istaiqadha fulanun summa fulanun yusammihim Abu Raja'in fanasiya Auf. Jadi Imran menyebutkan sahabat-sahabat siapa tadi yang bangun, dia sebutkan satu persatu gitu. Disampaikan kepada tabi'in, Abu Raja juga masih hafal. Tapi qadarullah disampaikan kepada Auf, tabi'in lupa.
Sehingga dalam riwayat ini tidak disebutkan siapa-siapa saja yang bangun pertama kali. Jadi Auf nasiyah, lupa. Summa Umar Ibnul Khattab Ar-Rabi. Kemudian Umar bin Khattab yang keempat. Orang yang keempat bangun. Wa kana an-nabiyyu idza nama lam yuqad hatta yakuna huwa yastayqidu. Adalah Nabi, kata Imran bin Husain, kalau dia tidur tidak ada yang bisa membangunkannya hingga dia sendiri yang terbangun. Li'anna la nadri ma yahdusu lahu fi naumihi. Karena kami enggak tahu apa yang terjadi dalam tidurnya. Mungkin saja dia sedang diturunkan wahyu atau ada kejadian-kejadian apa gitu, atau sebagai bentuk ta'zim mengagungkan Nabi sehingga enggak ada yang berani membangunkannya. Nah, falamma istaiqadha Umar. Takala Umar bin Khattab bangun, waro ma asoban nas, dan dia melihat kondisi manusia yang masih tergeletak tidur gitu. Wa kana rajulan jalidan, dan Umar ini terkenal dengan pemuda yang keras, yang tegas. Fakabbara wa rafa'a sautahu, lalu dia bertakbir dengan mengangkat suaranya. Suara takbirnya besar-besar, dia teriak besar-besar. Umar bin Khattab ini. Famazala yukabbir, dan senantiasa dia bertakbir, bukan takbir salat ini Pak ya. Jadi dia sengaja biar yang lainnya juga terbangun, di antaranya Rasulullah. Hatta istaiqadha bi sautihin nabi, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dengan sebab suaranya Umar. Dengan sebab suara takbirnya Umar. Falamma staiqadha, takala Rasulullah bangun, syakau ilaihi alladhi asabahum. Kemudian para sahabat yang sudah bangun duluan datang mengadu kepada Rasulullah tentang kondisi dan keadaan yang mereka alami. Istilahnya ini apa? Bangun telat tapi tidak melaksanakan sholat subuh duluan, ya kan? Tapi nunggu nih pemimpin dan bermusyawarah dulu. Rasulullah pun nggak langsung sholat subuh. Qala la yadhira wa la yadhiru, tidak ada mudarat dan tidak ada yang memudaratkan. Irtahilu, beranjaklah kalian dari tempat ini, karena di sini banyak syaitannya, banyak penunggunya ini, mau menyebabkan kita terganggu sehingga tidak bisa bangun. Akhirnya Rasulullah beranjak dan sahabatnya juga beranjak dari tempat tersebut. Ini pelajaran juga, kalau kita kok tidur di sini kesiangan terus, pindah coba tempat tidur yang lain. Mungkin di istri kedua atau di mana gitu. Karena kan diganggu terus kalau di situ terus tidurnya. Dikencingin terus telinganya sehingga tidak bisa mendengarkan azan. Fartahala, lalu mereka beranjak. Fasaro ghairu ba'idin, lalu mereka melakukan perjalanan tapi enggak jauh dari tempat sebelumnya. Summa nazala, kemudian Rasulullah turun. Fada'a biwadu'in fatawaddo'a, lalu dia meminta air untuk uduh, lalu dia uduh. Berarti masih ada air. Yang lain juga masih ada air yang mereka bawa dalam perjalanan. Fatawaddo'a wa nudiya bis sholati, lantas azan dikumandangkan. Berarti apa tadi takbirnya Umar itu bukan takbir untuk sholat kan? Jadi teriak saja dia biar yang lain bangun. Fasalla bin nasi, lalu Rasulullah mengimami manusia. Falamma antaqala min salatihi, takala Rasulullah selesai melaksanakan salat, idza huwa birajulin mu'tazilin lam yusalli ma'al qaumi. Lantas Rasulullah melihat ada seorang pemuda yang tidak ikut salat. Rasulullah bertanya kepadanya, "Ma mana'aka ya fulan an tusalli ma'al qaum?"
wahai fulan, apa yang menghalangimu salat bersama kami? Jadi Rasulullah bertabayun dulu, tidak langsung suudzon. Dia bertabayun dulu, menanyakan kenapa nih kamu tidak salat? Qala asobatni janabah. Aku di malam harinya terkena junub. Walama, sementara aku tidak memiliki air. Qala alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Hendaknya engkau menggunakan tanah untuk bertayamum karena itu mencukupimu. Nah, ini yang menjadi syahid dalam bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa tanah itu boleh menggantikan air kalau sekiranya Anda tidak memiliki air. Untuk hadas besar maupun hadas kecil. Summa saron Nabi. Kemudian Nabi dan rombongan lagi melakukan perjalanan setelah apa tadi? Setelah salat subuh. Fastaka ilaihin nasu minal atoshi. Lalu manusia mengeluh kepada Nabi karena kehausan. Berarti air yang dia bawa itu habis dipakai apa? Wudu tadi. Fanazala, lalu Rasulullah turun. Fada'a fulan. Lalu Rasulullah memanggil seseorang dari sahabat. Kana yusammihi Abu Raja nasiyahu Auf. Abu Raja menyebutkan nama si fulan ini, tapi Auf tabi'ut tabi'in lupa siapa nama ini. Wada'a Alian, dan memanggil lagi Ali bin Abi Thalib. Berarti ada dua yang disebut, ada dua yang dipanggil, Ali bin Abi Thalib dan si fulan. Faqala idhaba. Lalu Rasulullah memerintahkan keduanya, pergilah kalian fabtagiya alma, lalu carilah air. Fantolaqo, lalu mereka beranjak pergi gitu cari air. Fatalaqqaya imra'atan baina mazadaitaini au satihanaitaini min ma'in ala ba'irin laha. Lalu keduanya, Ali bin Abi Thalib dan Fulan, mendapati seorang wanita yang sedang membawa dua tempat air di kiri kanan ontanya. Istilahnya apa? Kalau di dulu itu kendi ya, kendi tapi terbuat dari kulit. Apakah kulit kambing ataukah kulit yang lain? Mereka jadikan sebagai tempat menampung air. Faqala laha ainal ma. Jadi Ali bin Abi Thalib bertanya kepada perempuan tersebut, di mana tempat air? Karena dia membawa air kan? Jelas dia tahu perempuan ini sumber air. Qalat ahdi. Ahdi, apa diterjemahkan ahdi di situ? Hah? Bukan. Ahdi itu saat ini aku mendapati air dari kemarin. Jadi dia melakukan perjalanan, kemarin baru dia dapatkan air, saat ini aku nggak tahu di mana karena sangat jauh aku dapatkan air. Wa nafaruna khulufun, sementara rombongan kami masih ada di belakang sana. Jadi agak susah ditunjukkan tempatnya, jauh. Sampai harus melewati siang dan malam. Qala laha. Kemudian Ali bin Abi Thalib lagi berkata kepada perempuan tersebut, intolaki idan, kalau gitu kamu ikut sama kami. Qalat ila aina, perempuan itu berkata, kemana? Aku mau dibawa kemana nih? Qala ila Rasulillah. Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya, kepada Rasulullah. Qalat alladhi yuqalu laha as-sabiyyu. Perempuan itu berkata ke orang yang disebut dengan as-sabiyyu. As-sabiyyu itu adalah orang yang membawa agama baru, atau dia meninggalkan agama nenek moyangnya, berpindah agama baru. Ini namanya as-sabiyyu. Qala huwa alladhi ta'nini. Nah, ini yang kamu maksud. Fantolaki faja'a biha ilan nabi. Lalu perempuan tersebut dan Ali bin Abi Thalib datang
menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsahu al-hadis, dan keduanya menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Qala fastanzuluha an ba'iriha, bantulah dia turun dari ontanya. Wada'an nabiyyu bi'inain, lantas Nabi minta izin kepada perempuan tersebut untuk meminta air dari wadah yang dia bawa. Fafaragha fihi min afwahil mazadataini, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menuangkan dari mulut kendi yang dia bawa perempuan tadi itu. Wa ka'afa'ufahuma, lalu Rasulullah menuangkan dari sisi kanan, kemudian dari sisi kiri lagi. Wa nudiya fin nasi usku wastasku. Usku wastaku. Jadi setelah Rasulullah menuangin sedikit dari tempat air si perempuan tadi itu, lalu Rasulullah memerintahkan sahabat yang lain untuk meminum dari air yang dituang tadi, dan memerintahkan juga sahabat yang lain untuk meminumkan ke kendaraan-kendaraan atau onta-onta, kuda-kuda yang mereka tunggangin. Fasaqo man syaa wastaqo man syaa. Lalu mereka meminum sesuai kehendak mereka, meminumkan juga hewan ternak mereka. Wa kana akhiru dzaka an a'ta alladhi asabathul janabah. Kemudian yang terakhir diberikan air adalah si fulan yang terkena jenabah tadi. Dikasih lagi satu wadah air. Qala, kemudian Rasulullah berkata, idhab fa'afrikhu alaika. Pergilah engkau wahai fulan, kemudian tuangkan kepalamu air ini. Mandilah kamu dengan air tersebut. Wahiya qa'imatun tanduru ila ma yuf'alu bima'iha. Lantas perempuan itu berdiri melihat perbuatan Nabi ya terhadap air yang dia tuang tadi dari apa? Dari kendinya. Jadi Rasulullah hanya mengambil sedikit. Kemudian dibagi-bagi kepada sahabat yang lain, sampai hewan ternak pun dikasih, tapi enggak ada habis-habisnya. Ini menunjukkan apa? Keberkahan. Bahkan nanti perempuan ini tempatnya itu penuh, bukan malah berkurang. Wa imallahi laqad ukli anha, sungguh telah dituangkan dari kendi air tadi. Wa innahu la yukhayyalu ilaina annahu ashaddu mil'atan minha. Dan sesungguhnya kami terbayang oleh kami bahwasanya tempat air tersebut malah penuh daripada sebelumnya. Faqalan nabiyyu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang lain, ijma'u laha, kumpulkan bagi perempuan ini berupa makanan untuk dihadiahkan kepadanya, disedekahkan kepadanya. Fajama'u laha min baini ajwatin, lalu dikumpulkan berupa kurma, tepung, sawik, hatta jama'u laha ta'aman, hingga mereka mengumpulkan makanan. Faja'aluha fi saubin, lalu diletakkan di baju gitu, di tempat. Wahamaluha ala ba'iriha, lalu mereka membawanya ke atas onta perempuan ini. Wawadu'u sauba baina yadaiha, lalu baju yang berisikan makanan tadi itu ditaruh di hadapan si perempuan ini. Dia sudah naik dulu naiki ontanya, kemudian ditaruh di depannya. Kemudian Rasulullah berkata kepada perempuan itu, ta'lamina marizina min ma'iki syai'an. Apakah engkau mengetahui bahasanya kami tidak mengambil sedikit pun air darimu? Walakinnallaha huwallazi asqana, akan tetapi Allah lah yang memberikan minum kepada kami. Jadi di sini pelajaran besar ya, bahwa
Rasulullah pun tetap diperintahkan oleh Allah untuk mengambil sebab. Ya, mengambil apa? Mengambil sebab. Enggak boleh istilahnya kun fayakun langsung ada air di depan. Enggak ada istilah seperti itu. Kun fayakun ada air maka adalah, enggak ada. Pasti ada sebabnya, berusaha dulu. Jangan kan Rasulullah Maryam saja tak kala hamil tua sudah mau detik-detik mau melahirkan, disuruh apa? Goyang pohon korma agar pohon korma tersebut berjatuh-jatuhan rutopnya. Padahal kalau kita bayangkan perempuan tua disuruh goyang pohon korma kan nggak mungkin ya. Tapi disuruh mengambil sebab. Agar apa? Ada usaha terlebih dahulu. Semuanya dengan apa? Dengan mengambil sebab. Fa'atat ahlaha. Lalu si perempuan ini pergi kemudian mendatangi keluarganya atau datang ke kampungnya dan menceritakan waqadih tabasat anhum, dan dia sempat tertahan. Qalu ma habasaki ya fulana. Penduduk kampungnya berkata, apa yang menyebabkan engkau terhalang, tertahan wahai fulana? Qalat al-ajabu lakiyani. Ada suatu perkara yang menakjubkan. Dia ceritakan perempuan ini, lakiyani rajulani. Ada dua orang pemuda mendatangiku, fadhahaba bihi ila hadha. Lalu membawaku kepada orang yang dikatakan as-sobi. As-sobi tadi apa artinya? Yaitu orang yang dianggap membawa agama baru atau berpindah dari agama sebelumnya. Fa fa'ala kadza wa kadza. Lalu dia melakukan ini dan itu. Fa wallahi innahu la asharon nasi min baina hadhihi wa hadhihi. Demi Allah sesungguhnya dia adalah manusia yang paling pandai dalam melakukan sihir. Ini karena kebiasaan orang musyrik ya. Musyrik dan musyrikah mereka sepakat bahwa menuduh Rasulullah tukang sihir. Tukang apa? Tukang sihir. Ada perkara yang menakjubkan, yang kharifu anil adah, keluar dari kebiasaan. Wa qalat bisba'ihi lusta wasababa. Lantas dia mengisyarahkan dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. Farafa'at huma ila sama, mengangkat ke langit. Ta'ni as-sama wa dunia, karena Rasulullah mengisyarahkan ke langit. Tak kala dia mengatakan bahwa walakinnallah huwallazi asqona. Paham? Jadi mengangkat ke langit tangannya untuk mengisyarahkan bahwa Allah di atas langit. Nah, si fulana juga ini mengisyarahkan dengan jarinya tadi, menginformasikan kepada kaumnya. Au innahu la rasulullahi haq. Sesungguhnya dia adalah benar-benar seorang rasul. Nah, dari sini si fulana mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah, kemudian mulai berdakwah kepada kaumnya, menyerukan tentang Islam, dan nanti kaumnya seluruhnya masuk Islam. Ini perkara yang menakjubkan dari siapa namanya? Dari si fulana ini. Hanya satu kali bertemu dengan Nabi, melihat perkara yang menakjubkan, dia masuk Islam, kemudian setelah itu berani menyampaikan dan berdakwah agar kaumnya masuk ke dalam Islam. Fakanal muslimina ba'da dzalika yugiruna ala man haulaha minal musyrikin. Nah, setelah kejadian itu, kaum muslimin yugiruna ala man haulaha, menyerang dan menguasai perkampungan-perkampungan dari selain perkampungan si fulana tadi. Wala yusibuna sirmal ladzi hiya minhu, dan kaum muslimin tidak menyerbu perkampungan yang ditinggali oleh si fulana.
Faqalat yauman liqaumiha. Suatu hari si fulana ini ngomong kepada kaumnya, ma ura anna haula'il qaum yad'unakum amdan. Ma ura, aku tidak memandang bahwasanya mereka kaum tersebut kaum muslimin yad'unakum amdan, menyeru kalian dengan sengaja. Fahal lakum fil Islam, apakah kalian berkenan untuk masuk ke dalam Islam? Ini tawaran. Fa'ata'uha, lalu mereka mentaatinya. Fadakhalu fil Islam, lalu mereka masuk ke dalam Islam. Dengan sebab apa? Dakwanya si fulana ini. Dakwah yang berkah, dengan satu kalimat mengislamkan banyak orang. Qala Abu Abdillahi Soba'a kharaja min dini ila ghairihi. Soba'a ini adalah fi'il madinya. As-sobi itu adalah isim fa'ilnya. Maknanya adalah keluar dari agama kepada agama yang lain. Dari agama musyrik ke agama Islam. Wa qala Abul Aliyati as-sabiyina firqatun min ahlil kitabi yaqra'una az-zabur. Abul Aliyah berkata lagi bahwa as-sabiin adalah sekelompok dari kalangan ahlil kitab yang mereka membaca Zabur. Zabur ini adalah kitab yang diturunkan pada Nabi Daud alaihi salam. Nah, kisah yang panjang sekali menjelaskan kepada kita bahwa jika kita tidak mendapati air di dalam perjalanan atau kehabisan air, maka dibolehkan bertayamum dan tidak perlu lagi untuk mengganti tayamum tadi kalau kita mendapati air. Paham, Pak? Contoh gini, kita tadi sholat maghrib, ya kan, dengan tayamum. Selesai sholat, kita dapat air, mungkin PDAM jalan atau air hujan atau ada orang yang nawarin air, maka nggak perlu lagi kita wudu dengan air. Kenapa? Karena sudah cukup dengan tayamum sebelumnya. Nah, demikian juga nanti kalau masuk waktu Isya kita belum hadas, maka kita masih boleh menggunakan tayamum yang maghrib tadi, sebelum maghrib tadi, dan seterusnya. Kemudian pelajaran lagi dari hadis ini, dari kisah ini, bahwa Rasulullah membalas perbuatan baik si fulana ini dengan cara mengumpulkan makanan-makanan yang dia sedekahkan kepada si fulana ini sebagai bentuk ta'liful qulub, menarik hati si fulana ini untuk masuk ke dalam Islam. Karena tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Babu idza khafal junubu ala nafsihi al-marada awil mauta aw khafal atasha tayammama. Bab apabila si orang yang junub takut penyakit atau kematian atau kehausan menimpa dirinya, maka dia bertayamum. Berarti di sini ada 3 sebab yang disebutkan penulis bagi si orang yang junub tadi untuk bertayamum. Apa itu? Bertambah sakitnya, atau menyebabkan dia sakit, atau menyebabkan dia mati, atau menyebabkan dia kehausan. Jika sekiranya dia memakai air itu untuk wudu, lantas dia kehausan, maka beralih ke tayamum lebih utama meskipun ada air. Kenapa, Pak? Karena air masih bisa digunakan untuk keperluan yang lebih utama, yaitu meminum. Wa yudhkaru anna Amr ibn al-As ajnabah fi lailatin baridatin fatayammama watalah. Disebutkan bahwa sahabat Amr bin As junub di malam hari yang sangat dingin, lalu dia bertayamum.
Jadi kita mungkin yang pernah datang ke Arab Saudi sana, tahu kondisi di saat-saat musim dingin ya, sangat-sangat dingin sekali. Bahkan injak lantai saya kita nggak sanggup, saking dinginnya. Kadang dibawa ini minus. Kadang ada tempat-tempat gitu di mana ada turun salju di sana. Nggak tahu kalau di Arab Saudi, kalau di Yaman ada salju turun di daerah pegunungan mana gitu, atau turun hujan esnya gede-gede lagi, bukan kayak salju itu, esnya gede-gede, ngenain mobil rumah besar-besar. Nah, Amr bin As berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sungguhnya Allah sangat penyayang terhadap kalian. Bagaimana wajhul istidlal, sisi pendalilan dari ayat ini? Bahwa kalau sekiranya memudaratkan diri kita, maka suatu kewajiban bisa ditinggalkan, suatu keharaman bisa dikerjakan, kalau mengancam diri kita. Paham Pak? Kalau mengancam diri kita. Tak kala kita mungkin kelaparan, yang ada hanya bangkai anjing di depan kita, maka ya sudah, bangkai anjing itu dimakan untuk menghilangkan lapar kita. Kalau sekiranya makan satu potong gitu bisa hilang laparnya, ya sudah, 2 potong itu menjadi haram lagi. Paham? Jangan keasikan, mumpung nih, nggak boleh. Karena tujuannya untuk apa? Menghilangkan rasa lapar. Tapi kalau masih ada 2 pilihan antara bangkai anjing dengan bangkai ayam, maka yang dipilih adalah bangkai ayam. Fadzakara lin nabi falam yu'annif. Lalu Amr bin As menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak mencelahnya. Berarti perbuatan Amr bin As ini ditakrir oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkadang memang ijtihad sahabat ini menjadi dalil kalau sekiranya ada pembenaran dari Rasulullah. Tapi secara hukum asal ijtihadnya para sahabat itu bukan dalil. Haddatsana Bishru ibnu Khalidin qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far huwa Gundarun akhbarana Syu'bah an Sulaiman an Abi Wa'ilin qala Abu Musa li Abdullah bin Mas'ud. Abu Musa berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, idza lam yajidil ma'ah la yusolli. Kata Abu Musa al-Asy'ari berpendapat, dan pendapatnya ini diungkapkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa itu? Idza lam yajidil ma' la yusolli. Apabila orang yang junub tidak mendapati air untuk dia pakai mandi, maka dia tidak boleh sholat. Paham Pak? Tidak boleh sholat. Kenapa demikian? Karena nanti sahabat ini berpegang dengan perkataan atau perbuatan Umar bin Khattab. Kita pernah baca hadisnya di mana Ammar bin Yasir dan Umar bin Khattab, ya kan? Kedua-duanya junub nih. Ammar berguling-guling di tanah sebagai bentuk ini tayamumnya orang yang hadas gitu, hadas besar. Sementara Umar bin Khattab enggak tayamum, enggak sholat juga. Paham? Qala Abdullahi law rakhastu lahum fi hadza kana idza wajada ahaduhumul bar qala hakadha yani at-tayammum. Jadi Abdullah bin Mas'ud memberikan keringanan bagi mereka yang mendapati kondisi junub, sementara dalam keadaan dingin gitu, maka masih diberikan keringanan untuk apa? Tayamum. Lalu dia sholat dengan tayamum tersebut. Qala qultu fa aina
qaulu Ammar li Umar. Bagaimana di mana perkataan Ammar kepada Umar? Qala inni lam aro Umar qani'a bi qali Ammar. Sesungguhnya aku memandang bahwa Umar tidak condong kepada pendapat Ammar bin Yasir. Apa di situ diterjemahkan ayat qani'ah? Condong ya? Hah? Apa? Tidak sepakat. Jadi Umar bin Khattab tetap pada pendiriannya bahwa apa? Orang yang junub tidak mendapati air, dia tidak boleh sholat. Paham? Sementara Ammar bin Yasir dia bertayamum, tapi tayamumnya salah, dan Rasulullah tidak menyuruh mengulanginya karena bunya alal jahli, dibangun di atas kebodohan. Kemudian Rasulullah mengajarkannya tata cara tayamum yang benar, sehingga memberikan pelajaran bagi kita bahwa orang yang hadas besar, maka dia bertayamum jika tidak mendapati air. Haddatsana Umar bin Hafs qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash Sulaiman bin Mihran qala sami'tu Syaqiq ibnu Salamah qala kuntu inda Abdullah wa Abi Musa al-Asy'ari faqala lahu Abu Musa ra'aita ya Aba Abdurrahmani idza ajnaba falam yajidi ma'an kaifa yasna'u faqala Abdullah la yusalli hatta yajidal ma'ah. Jadi Abdullah bin Mas'ud juga berpendapat bahwa seorang yang junub tidak boleh sholat hingga dia mendapatkan air untuk mandi. Faqala Abu Musa, lalu Abu Musa Asy'ari berkata, fa kaifa tasna'u biqauli Ammar bin Yasir? Lantas bagaimana engkau berpendapat dengan perkataan Ammar bin Yasir tatkala dia berkata kepada Nabi, kana yakfika qala alam tara Umar lam yakna bidzalik. Faqala Abu Musa fada'ana min qauli Ammar kaifa tasna'u bihadhil ayah. Fama dara Abdullah ma yaqulu faqala inna law rakhasna lahum fi hadha la ushaqa idza barida ala ahadihim alma ayyadaha wa yatayammama. Faqultu li Saqiqin fa inna ma kariha Abdullah li hadha qala na'am. Jadi Abdullah bin Mas'ud juga lebih condong kepada pendapat Umar bin Khattab bahwa seseorang yang junub jika tidak mendapati air maka dia tidak sholat. Kira-kira apa yang dia lakukan? Apa Joko? Dia kodok sholatnya. Nah kalau dia berpendapat seperti itu, dia kodok sholatnya. Dia kerjakan nanti ketika dia mendapati air. Sebenarnya kalau sekiranya dia nggak dapati air juga, dia tetap sholat. Dia nggak bertayamum dan nggak juga uduh. Dia sholat dalam keadaan seperti itu. Babun qala haddatsana Abdanu qala akhbarana Abdullah bin al-Mubarak qala akhbarana Aufun an Nabi Raja qala haddatsana Imran ibn Husain al-Khuzai anna Rasulullah ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaumi faqala ya fulanu ma mana'aka an tusalli fil qaumi faqala ya Rasulullah asabatni janabatun wala ma qala alayka bis-sa'idi fa innahu yakfika. Jadi hadis ini diulang lagi oleh Imam Bukhari, padahal sudah kita baca tadi ini ya, di mana ada seseorang yang tidak sholat berjamaah bersama Rasulullah. Setelah ditabayunkan, ditanya kenapa enggak sholat, maka dia katakan bahwa aku dalam keadaan junub sementara tidak ada air. Maka Rasulullah mengatakan cukup bagimu untuk bertayamum dengan apa yang muncul di permukaan. Nah demikian Pak, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk dalam pembahasan tentang sholat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.